Bersamaku tugasku menemanimu. Kegelapan telah kalah oleh persatuan terakhir antara bangsa elf dan bangsa manusia. Kalah, tapi bukan musnah. The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring menceritakan perjuangan menghancurkan cincin kekuatan atau cincin kekuasaan dari Pangeran Kegelapan, Dark Lord Sauron. Frodo Baggins dan persekutuan cincin memulai perjalanan penuh bahaya menuju Gunung Doom, di mana cincin itu dibuat, dan di Gunung Doomlah cincin kekuasaan Dark Lord Sauron bisa dihancurkan. Penasaran dengan ceritanya? Kita masuk ke lorong fantasi. Kegelapan bergerak muncul ke permukaan. Dimulai dengan penempaan cincin-cincin sakti, 3 untuk bangsa peri, 7 untuk para kurcaci, 9 untuk bangsa manusia. Semua cincin mempunyai kekuatan untuk menguasai setiap bangsanya. Namun, mereka dikelabuhi. Satu cincin ditempa di negeri Mordor, di kawah Gunung Doom. Dark Lord Sauron menempa cincin penguasa untuk mengendalikan cincin lainnya, dengan hasrat untuk menguasai semua kehidupan. Satu persatu, negeri merdeka di Middle Earth takluk pada kesaktian cincin itu. Persekutuan terakhir antara manusia dan elf bersatu, berperang bersama melawan pasukan Mordor. Kesaktian cincin itu tak bisa ditandingi. Di saat terakhir, Isildur, putra sang raja, mengambil pedang ayahnya dan menebas jari-jari Sauron. Ketika cincin itu lepas dari Sauron, Sauron ditaklukkan. Cincin itu dimiliki Isildur, yang memiliki kesempatan memusnahkan kejahatan selamanya. Hati manusia yang gampang dikotori, dan cincin itu punya kehendaknya sendiri. Isildur diserang. Ia menggunakan cincin itu menghilang dan kabur ke sungai. Tapi cincin itu mengkhianatinya, dan cincin itu hilang selama 2500 tahun tak ada rimbanya. Tapi di suatu waktu, cincin itu menjerat pembawa yang baru. Cincin itu jatuh ke tangan makhluk bernama Gollum, membawanya ke terowongan gelap pegunungan berkabut. Cincin itu mengubahnya, menjadikannya berumur panjang dan 500 tahun meracuni pikirannya. Kegelapan menjalar ke dunia, dan cincin itu tahu waktunya telah tiba. Cincin itu terjatuh meninggalkan Gollum, dipungut oleh makhluk yang tak terbayangkan. Seorang hobbit, Bilbo Baggins, dari Shire. Pada tahun 1400 kalender Shire, zaman ketiga dunia, di Shire terlihat para hobbit menyiapkan suatu perayaan. Keberadaan mereka tidak dihiraukan oleh dunia luar. Mereka bukan prajurit hebat atau bangsa yang bijaksana, tapi mereka adalah bangsa yang cinta damai. Bilbo tinggal dengan keponakannya yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Ia bernama Frodo Baggins. Frodo duduk menunggu seseorang, dan datang seorang penyihir, teman lama Bilbo yang dikenal dengan Gandalf si Kelabu, dan diketahui akan ada perayaan besar ulang tahun Bilbo Baggins. Frodo mengantarkannya. Frodo bercerita, Bilbo sering bertingkah aneh. Gandalf mulai berpikir dengan apa yang terjadi. Setibanya, Gandalf disambut dengan hangat oleh Bilbo. Mereka minum teh, dan Bilbo mengatakan akan pergi meninggalkan Shire. Bilbo mengatakan kepada Gandalf, ia merasa aneh dengan dirinya. Ia perlu libur panjang dan tak akan kembali. Di malam hari, perayaan dimulai dengan meriah. Kembang api terbang ke sana kemari. Semua bersorak meminta Bilbo untuk berpidato di ulang tahun ke-111-nya. Bilbo berpamitan dan menggunakan cincin sakti. Ia menghilang, membuat keributan. Bilbo menuju ke arah rumah. Ia bersiap untuk pergi, dan hanya Gandalf yang menyadari. Ia meninggalkan semua untuk Frodo, tapi tidak dengan cincin sakti. Ia bertingkah aneh. Dengan kekuatan Gandalf, ia memaksa untuk meninggalkan cincin itu. Bilbo menjatuhkannya, dan ia berlalu pergi. Saat Gandalf akan menyentuh cincin, bayangan mata Dark Lord Sauron muncul. Gandalf duduk menunggu kedatangan Frodo. Ia datang
mengambil cincin di depan pintu, menghampiri Gandalf. Gandalf tersenyum bahagia. Tak terjadi apa-apa saat Frodo menyentuh cincin. Semua kepunyaan Bilbo diwariskan ke Frodo dan memberitahu Bilbo tinggal bersama bangsa peri. Gandalf bergegas pergi. Ada beberapa hal yang harus dicari. Ia meminta Frodo untuk menyimpan cincin itu di tempat aman dan rahasia. Di tempat lain, terlihat para Nazgul keluar dari gerbang Minas Morgul, diiringi teriakan dari dalam. Shire begins. Gandalf datang ke suatu tempat penuh dengan buku-buku dan manuskrip. Mencari dan terus menggali, ia menemukan sebuah manuskrip tentang cincin sakti yang sekarang berada di tangan Frodo. Itu adalah cincin utama milik Sauron. Hanya api yang dapat menunjukkan rahasianya. Para Nazgul telah sampai di Shire dan mencari Begins. Setiap langkah para Nazgul diiringi kegelapan yang mencekam. Gandalf menemui Frodo, di mana ia sudah tahu apa yang terjadi. Ia langsung meminta cincin Frodo dan membakarnya. Dan benar, setelah cincin itu dibakar, tertulis bahasa Mordor yang tidak bisa diucapkan di sini. Dan dari sini, benar, itu adalah cincin utama milik Sauron. Gandalf bercerita, cincin itu ditempa oleh Sauron di Gunung Doom. Bilbo menemukannya dan memperpanjang umurnya. Sauron tidak hancur, arwahnya masih ada, dan kekuatan kehidupannya terikat dengan cincinnya. Sauron telah kembali dan berusaha keras mencari cincinnya untuk menutupi semua negeri dengan kegelapan. Cincin dan tuannya adalah satu. Saat Frodo akan menyembunyikan cincinnya, ternyata ada satu lagi yang tahu bahwa cincin itu ada di tangan Bilbo. Ia adalah Gollum, dan Gandalf sudah mencarinya kemanapun. Dan Gollum sudah ditangkap oleh musuh dengan dua pengakuan. Ia selalu berteriak, Shire begins. Frodo memaksa agar Gandalf mau mengambil cincin itu, tapi ia menolak karena melalui tangannya, kekuatannya akan semakin kuat dan mengerikan. Gandalf meminta Frodo untuk pergi dari Shire dengan cepat pergi ke desa Bree, dan ia harus menanggalkan nama Begins. Nama itu tak aman di luar Shire. Gandalf akan menunggunya di penginapan Prancing Pony. Gandalf akan pergi bertemu pemimpinnya yang bijak dan sakti. Gandalf dan Frodo merasa ada yang menguping. Ia adalah Sam. Sam meminta Gandalf tak mengutuknya. Gandalf setuju, tapi ia harus ikut pergi bersama menemani Frodo. Mereka memulai perjalanan. Gandalf sampai di kediaman pemimpinnya di Isengard untuk meminta nasihat. Gandalf menceritakan semua pada Saruman. Saruman mengatakan Sauron telah menghimpun kekuatan. Ia bisa melihat segalanya melewati mata besar tanpa kelopak dan dilingkari api dan bersiap menyerang Middle-earth. Gandalf mempertanyakan bagaimana ia bisa tahu. Saruman menunjukkan ia melihat melalui palantir. Saat Gandalf tak sengaja memegangnya, ternyata itu terkoneksi dengan Sauron. Hal tak terduga terjadi. Ternyata Saruman membelot, bekerja sama dengan Sauron, dan ingin mengajak Gandalf untuk ikut di jalannya dengan bergabung dengan Sauron. Saruman mengatakan kepada Gandalf, para Nazgul telah mengejar Frodo dan akan mendapatkan cincinnya. Gandalf bergegas ingin pergi, tapi Saruman menghadang dan pertarungan tak terhindarkan. Tapi bagaimanapun, ada kesenjangan antara kekuatan Gandalf dan Saruman. Gandalf dikalahkan dan ia dilemparkan ke atas menara. Di perjalanan Frodo, ia bertemu Merry dan Pippin yang sedang kabur karena mencuri. Terdengar suara pemilik ladang. Mereka semua kabur dan tak sengaja terjatuh, terguling dan sampai di suatu jalan. Frodo mengajak mereka untuk keluar dari jalan. Ia merasa ada yang mengikutinya. Mereka bergegas bersembunyi. Dan benar, itu para Nazgul. Mereka bersembunyi sampai malam. Mereka dikejar Nazgul. Mereka berhasil kabur dengan melewati sungai dengan perahu. Mereka sampai di desa Bree. Mereka bergegas ke Prancing Pony dan mencari Gandalf. Ternyata Gandalf sudah tak terlihat dari 6 bulan yang lalu. Sam merasa ada yang aneh. Frodo merasa diawasi oleh orang yang dikenal sebagai Strider. Frodo terjatuh
tak sengaja memakai cincin sakti. Ia menghilang dan membuat gempar. Para Nazgul menyadari keberadaan Frodo. Mereka bergegas menuju Frodo. Saat Frodo memakai cincin, ia melihat Sauron. Setelah Frodo melepaskan cincinnya, ia ditarik oleh Strider dan memindahkan mereka ke tempat lain. Para Nazgul tiba di desa Bree dan menuju ke Prancing Pony. Strider menjelaskan, dulu para Nazgul adalah 9 raja terdahulu yang dibutakan oleh cincin kekuasaan, dan mereka disebut sebagai hantu cincin. Strider membawa mereka ke Rivendell. Di tempat lain, Gandalf terbangun. Ia ditawan di puncak menara oleh Saruman, dan ia melihat pasukan Mordor yang menghimpun kekuatan. Di tengah perjalanan menuju Rivendell, mereka beristirahat. Frodo ditemukan oleh para Nazgul. Pertarungan terjadi. Salah satu dari mereka berhasil menghunuskan pedang ke dada Frodo, membuat luka yang parah. Ia ditikam pedang Morgul. Mereka buru-buru menuju Rivendell. Frodo membutuhkan pengobatan peri. Di tempat lain, Gandalf mengirim pesan meminta bantuan lewat kupu-kupu, dan terlihat bangsa orc yang telah dimodifikasi oleh Saruman. Kondisi Frodo makin memburuk. Datang Arwen, putri Elrond, penguasa Rivendell dengan kudanya. Ia bergegas membawa Frodo. Ia dikejar oleh para Nazgul hingga di sebuah sungai. Dengan doanya, ia membuat sungai menghanyutkan para Nazgul. Frodo yang sekarat, dengan pertolongan Arwen dan Elrond, ia disembuhkan dan bangun dari pingsannya. Saat bangun, ia sudah berada di Rivendell dengan Gandalf yang ada di sampingnya. Frodo mempertanyakan, ada apa dengan Gandalf? Dan diketahui, ia ditawan oleh Saruman dan berhasil kabur dengan bantuan burung elang. Ya, Saruman membelot. Frodo sudah pulih dan berkumpul bersama teman-temannya, dan ia bertemu dengan Bilbo Baggins, pamannya, yang ternyata ia ada di sini. Gandalf dan Elrond tahu bahwa luka itu tidak akan pernah sembuh seutuhnya. Elrond juga sadar keadaan ini tidak bisa ditangani oleh bangsa peri, dan cincin itu harus dibawa pergi dari sini. Ia mengundang semua perwakilan bangsa di Middle-earth untuk memecahkan masalah ini, dan diketahui karena Isildur, cincin itu masih ada. Saat Elrond membawanya ke Gunung Doom, ia terbuai dengan kekuatan cincin itu. Di mana cincin itu dibuat, di sana juga ia bisa dihancurkan. Mereka semua berkumpul membahas siapa yang akan membawanya ke gunung. Rebutan terjadi karena Boromir mau menyimpan cincin itu di Gondor. Strider mengatakan padanya bahwa cincin itu hanya mentaati Sauron. Saat Boromir menghina Strider, Legolas bangkit menjelaskan bahwa Strider adalah Aragorn, putra Arathor, yang adalah pewaris Gondor. Kegaduhan terjadi. Semua berdebat dan akhirnya Frodo menawarkan diri untuk membawanya ke Gunung Doom. Dengan Gandalf akan membantu Frodo, serta Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir, juga Sam, Merry, dan Pippin. Dan persaudaraan cincin tercipta. Di kamar Bilbo, ia memberikan pedang lamanya pada Frodo, di mana ia akan menyala saat ada orc yang mendekat, serta ia memberikan baju Mithril. Perjalanan dimulai. Mereka bersembilan memulai menyusuri setapak demi setapak. Saat beristirahat, para mata-mata Saruman datang. Mereka bersembunyi, dan jalur perjalanan mereka diawasi. Mereka melewati lembah Caradhras, menyusuri gunung. Saruman mengganggu perjalanan mereka. Ia membangunkan gunung-gunung. Gimli menyarankan untuk melewati jalur bawah, yaitu tambang Moria. Gandalf sadar, di tambang itu ada makhluk kuno yang mengerikan. Frodo memutuskan untuk melewati tambang Moria. Mereka sampai di pintu tambang yang disegel, dan Frodo menyadari ini adalah teka-teki. Mereka berhasil membukanya berbarengan dengan muncul monster dari sungai. Dengan cepat, mereka bergegas masuk ke tambang, dan pintu runtuh. Dan diketahui, ternyata tambang ini sudah menjadi kuburan para kurcaci. Tambang Moria terkenal karena Mithril. Mereka menyusuri tambang, dan Frodo sadar ada yang mengikuti. Gandalf mengatakan itu adalah Gollum. Mereka diserang para orc. Frodo tertusuk tapi ia baik-baik saja. Ternyata itu karena baju Mithrilnya. Mereka berusaha kabur. Seluruh orc di sana mengejar mereka. Mereka terkepung, tapi hal tak terduga terjadi. Semua orc berhamburan lari. Muncul sosok iblis kuno bernama Balrog.
mengejar mereka. Tak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan Balrog. Mereka berlari sekuat tenaga. Mereka bergegas melewati jembatan, dan Gandalf berhenti menghadang Balrog. Dengan kekuatannya, Gandalf menahan Balrog dan memutus jembatan. Balrog terjatuh, tapi cambuknya menarik Gandalf. Gandalf ikut jatuh bersamanya. Mereka keluar dari tambang dengan perasaan sedih dan melanjutkan perjalanannya. Mereka masuk ke suatu hutan, di mana seorang peri penyihir yang menguasai hutan ini bernama Lady Galadriel. Mereka bertemu Haldir dan membawa mereka bertemu Lady Galadriel dan Lord Celeborn. Mereka berdua mempertanyakan di mana Gandalf, dan Legolas menjelaskan Gandalf sudah diambil kegelapan dan nyala api, Balrog dari Morgoth. Mereka beristirahat. Frodo terbangun dan melihat Lady Galadriel. Ia mengikutinya. Galadriel memperlihatkan sesuatu pada Frodo, dan itu adalah apa yang terjadi jika ia gagal. Di tempat lain, terlihat Saruman bersama orc yang sudah ia tangguhkan. Pada dasarnya, orc tidak bisa berjalan di siang hari, dan karenanya sekarang mereka bisa berjalan di siang hari. Saruman memerintahkan pasukan orc-nya untuk mengejar para persaudaraan cincin. Di tempat Galadriel, persaudaraan cincin sedang berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Galadriel memberikan Legolas sebuah busur Galadrim, memberikan Merry dan Pippin belati Noldorin, memberikan Sam tali Elvin, memberikan Gimli 3 helai rambutnya. Galadriel tidak memberikan apapun pada Aragorn karena anugerah Arwen sudah ada padanya, yaitu cintanya. Dan diketahui Arwen akan meninggalkan Middle-earth menuju Valinor. Galadriel memberikan lampu Eärendil, yaitu bintang paling berharga kepunyaan Galadriel. Galadriel melepaskan kepergian mereka. Mereka menyusuri sungai. Di sisi lain, para orc terus mengejar mereka. Mereka menepi. Aragorn dan Boromir sadar Gollum terus mengikuti mereka sejak dari tambang Moria. Di siang hari, mereka melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sungai dan melewati patung raja terdahulu, pendahulu Aragorn. Mereka menepi beristirahat dan akan menuju Mordor dari utara. Legolas merasa ancaman mendekat. Frodo berjalan-jalan dan menemukan Boromir mencari kayu. Percekcokan terjadi antara Frodo dan Boromir. Boromir ingin mengambil cincin Frodo. Frodo memakai cincin dan kabur. Ia kembali melihat mata Sauron. Ia melepaskan cincinnya. Ia ditemukan oleh Aragorn. Frodo dan Aragorn diserang para pasukan orc. Aragorn meminta Frodo untuk lari. Pertumpahan darah terjadi. Boromir terkena banyak anak panah saat akan menyelamatkan Merry dan Pippin. Merry dan Pippin dibawa oleh para pasukan orc. Aragorn berusaha menyelamatkan Boromir dan membunuh pemimpin pasukan orc. Boromir sekarat dan Aragorn bersumpah tak akan membiarkan kota putih Gondor jatuh. Boromir mengembuskan nafas terakhirnya, gugur dalam pertempuran ini. Frodo memantapkan niat. Ia ingat semua kata-kata Gandalf. Ia pergi sendiri, tapi Sam bersikeras menyusulnya. Dan persaudaraan cincin terpisah. Frodo dan Sam melanjutkan perjalanan lebih dahulu. Gimli, Aragorn, dan Legolas melanjutkan perjalanan sembari berburu orc. Frodo dan Sam berdiri menghadap perjalanan menuju Mordor dengan kaki kecil mereka, setapak demi setapak. Cincin utama dibawa ke kehancurannya. Demikianlah alur cerita The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring. Apakah Frodo dan Sam akan berhasil menuju Gunung Doom hanya berdua? Ataukah mereka akan mendapatkan anggota baru untuk membantu mereka? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Sampai jumpa di part selanjutnya.